Hari ini begitu banyak kepenatan, meskipun di sela-selanya juga banyak harapan. Setelah menyelesaikan beberapa tulisan tentang harimau Sumatera yang tertunda beberapa bulan, serta meeting tentang masa depan kedai kopi kami Roman Kopi, aku memutuskan untuk memulai sebuah perjalanan ke suatu tempat yang tidak begitu jauh. Ada udara segar dan tentunya aliran sungai jernih yang mengalir. Bersama Adil Nugraha, kameramen dadakan yang sedang training menggunakan ponsel barunya, kami berkemas pukul 12 malam. Perjalanan ini kami awali. Menurut tuan Google Maps, hanya butuh waktu 1 jam 45 menit menempuh jarak 55 km. Pamasemelir, kami datang. Jam 2.18 kita baru aja tiba di Pamasemelir. Ini memang belum, hampir tidak ada orang malam ini ngecamp di sini. Hanya kita juga belum lapor karena abang yang jaga masih tidur kayaknya. Jadi besok pagi kita lapor. Nah, ini kita siap-siap bikin tenda teman-teman, karena kita belum makan dari siang tadi. Nah, ini ada risiko kalau sampainya tengah malam, bahkan menjelang pagi. Ya teman-teman, ini sekarang sudah jam Ini sudah jam 3.19, kita baru selesai masak. Ini ada makanan pemersatu bangsa, Indomie. Nah, setelah ini kita selesai masak, kita akan istirahat karena sudah jam 3.19 dini hari. Besok masih ada aktivitas yang akan kami bagi dengan teman-teman. Kita menikmati dulu menggunakan sukro. Ini namanya Indomie pakai cabai, pakai bawang. Hanya itu ya, nggak ada yang lain. Oke, selamat makan malam, merangkap makan sarapan. Selamat pagi segala kemungkinan. Dari Sparga Semelir. Menurut pemilik ekowisata alam ini, Sparga artinya surga. Terinspirasi ketika ia berkunjung ke Bali beberapa waktu lalu. Sementara Semelir adalah bahasa Karo yang artinya angin. Ya, Sparga Semelir, angin surga. Tempat ini berada di Pamasemelir, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Menawarkan visual sumber-sumber penghidupan seperti air, hamparan sawah dan udara yang segar. Terletak di sebuah lembah yang asri.
Pamasmir menjadi ruang tenang untuk sejenak memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk rehat, menjeda hiruk-pikuk keinginan dan kebutuhan yang saling memburu. Kehidupan, satu yang seharusnya sederhana namun berubah kompleks. Tingginya ekspektasi, rendahnya kesabaran, rumitnya jalan pikiran, bahkan mudahnya kekecewaan menjadi sekian dari banyak hal-hal yang mempengaruhi hari-hari. Padahal, jika saja ingin merenungi dengan jujur, hal-hal kecil sederhana ternyata mampu memicu bahagia. Benar, berjuang untuk kebahagiaan tentulah keharusan. Satu yang pasti, sepanjang kita tidak menyerah, kita pantas bahagia. Pagi ini kita mau mandi, jadi nanti di bawah di depan saya ini ada sungai kecil, bisa dimanfaatkan untuk mandi. Dan ini di apa namanya, Semelir ya, ada Svana ya, Svarga Semelir. Svarga itu katanya kalau dari bahasa Bali artinya surga Semelir. Teman-teman, di situ ada tenda. Ini memang tempat camping ground. Teman-teman ingin informasi yang kami dapatkan dari pengelola tempat ini, ada dua jenis, ada glamping sebanyak berapa sih? Ada 5 unit. Glamping ini satu malamnya dibanderol 250.000 per malam. Sudah ada tempat tidur. Dan tadi dibuka sedikit, tapi memang maksudnya bagus glampingnya. Nah, kalau untuk camping ground teman-teman itu ada di bawah, disediakan tenda. Jadi kurang satu malamnya itu 100.000 per malam per tenda. Nah, ini luas sekali camping ground ini, banyak, bisa menampung di hari weekend katanya itu bisa menampung 100 tenda lebih di sini. Jadi ini kalau udah Sabtu Minggu teman-teman, memang sekarang Pamasmir ini terkenal sebagai tempat lokasi wisata ya, karena hanya lebih kurang 1,5 jam dari kota Medan dengan jalan yang relatif baik. Nah, ini kalau kita lanjutkan ke sana teman-teman, ini bisa tembus ke Brastagi ya teman-teman, ke Karu Brastagi. Nah, di sudut sana juga banyak sekali sekarang berkembang di sini tempat-tempat wisata dengan konsep glamping dan cukup menarik, dan saya kira ini juga investasinya investasi besar. Ya, semoga Pamasmir dikelola dan masyarakatnya di sini yang berdaulat terhadap kawasan ini, sehingga mereka mampu mengembangkan Pamasmir. Dan kita berharap sih, kalau saya pikirnya investasinya dikurangin biar lokal yang tumbuh, tapi juga masyarakat lokalnya bisa berkembang dan tetap harus menjaga kelestarian lingkungan di sini. Bukan berarti wisata, tapi menggerus kawasan hutan ini. Ada teman-teman keliling ini. Jadi Pamasmir ini seperti lembah. Jadi itu tempat lokasi ini 1,5 jam dari kota Medan bagi teman-teman yang ingin datang ke Pamasmir. Sekarang kita mau mandi di sungai di bawah. Oke. Go!
sekali mah. Aduh. Nah, hujannya cukup deras, baru saja turun di Pamas Melir. Ini kita memanfaatkan ruang yang ada pada tenda. Lumayan deras dan sedikit berangin. Mudah-mudahan hujan ini bisa segera reda karena sore kita masih ada aktivitas di luar ruangan. Ini sedang proses memasak. Makan siang. Quote hari ini bang, kadang dalam hidup seringkali pilihan untuk menyerah itu ada, tapi bukan berarti pilihan untuk berjuang itu sudah tertutup. Oke teman-teman, hari ini karena kita sudah hari ketiga ya di Sparga Semelir di Pamas Melir Kabupaten Langkat. Jadi kebetulan hari ini bisa ketemu dan ngobrol dengan sang owner ya, pemilik dari Sparga Semelir ini. Kenapa kami merasa ini penting untuk kita obrolin? Karena memang ini bagai sebuah titik nol bagi Pamas Melir, membangun sebuah ekowisata yang memanfaatkan alam sebagai kekuatannya dan perkembangannya luar biasa hari ini. Dan ada satu orang anak muda namanya Bang Nando Sembiring. Bang Nando Sembiring ini putra asli dari Pamas Melir yang kemudian sempat mengenyam pendidikan di Bogor, kemudian di Jakarta, dan akhirnya memutuskan pulang untuk membangun
membangun kampungnya, kira-kira gitu ya. Iya. Oke Bang Nando, bagaimana sebenarnya apa namanya Sparga Selir ini awalnya sehingga bisa menjadi tempat favorit untuk baik camping bersama keluarga maupun camper ya bagi teman-teman camper kalian gitu. Boleh cerita sedikit Bang Nando? Jadi Sparga ini bentuk itu di awal itu memang bisa dibilang tanpa perencanaan, tanpa perencanaan yang matang. Jadi itu murni memang keberanian. Ada peluang itu nggak sampai lama-lama Pak, langsung tab. Kas anak muda ya? Iya, Ada peluang iya. tangkap gitu. Karena emang saya pun ya umumnya fresh graduate itu kan emang lagi semangatnya kan. Jadi sebelum Sparga ini kita buka lah gitu kan. Awalnya emang ini ladang ayah ya kan. Karena memang ini tempat saya main waktu kecil dulu. Ada memori juga. Ada memori di sini Bang. Jadi nah, begitu saya keluar di Pulau Jawa kuliah di sana, pas balik tuh di awal-awal pandemi. Emang dia sekarang harus balik ke kampung sampai sini. Balik lagi saya ke tempat saya main dulu, karena emang saya kelamaan sekolah lah di luar. SMP udah punya sekolah, SMA udah punya sekolah gitu. Tapi ketika saya pulang kampung pasti wajib saya main di sini nih, ke tempat yang kita dulu sekarang ini. Wajib ya. Iya, karena ada kecintaan tersendiri yang sudah di lokasi. Di luar memang punya ayah sendiri, jadi aku merasa ya ini rumahku. Itulah. Itu makanya harus dibangun sekalian untuk menghidupkan memori itu ya. Iya, dari situ. Berawal dari situ, Pak. Kemudian setelah Bang Nando pulang dan memutuskanlah ini menjadi sebuah lokasi wisata, itu bagaimana awalnya gitu ya? Awal mungkin ini Bang, tadi bilang karena ketidaksengajaan sebenarnya, tanpa ada perencanaan ini Bang. Jadi, di saat pandemi saya balik ke kampung ini, memang ada beberapa saya lihat wisatawan yang sudah masuk ke Mas Lihat. Beberapa wisatawan sudah, karena terdahulu juga sudah ada wisata di sini. Artinya saya lihat perkembangan orang-orang wisatawan ke sana itu makin meningkat. Nah, jadi saya punya lokasi yang saya cintai tadi Bang, yang memang punya sungai, dikelilingi dengan padi dan kita di dataran tinggi, saya lihat semuanya Bang. Berawal dari situ, dan memang karena ada kegiatan Bang di kopi dulu. Artinya kita pulang kampung itu nggak ada kegiatan sama sekali Bang. Karena dari kerja juga sulit sangat sulit Bang, pada kita. Jadi ada pemikiran lagi balik gini Bang. Sebenarnya sejarah di awal itu, karena saya putra daerah Bang. Saya putra daerah. Terbentuklah ada salah satu wisata di Bang Sumber ini kan. Saya nongkrong di warung di kampung. Saya dari putra daerah nih. Jadi ketika saya duduk di warung itu Bang, banyak tamu wisatawan itu lewat. Saya jadi petunjuk arah Bang. Oke, jadi semacam guide gitu ya? Iya, artinya gini Bang, artinya gini. Yang mau saya bilang nih, yang mau saya sharingkan ini artinya saya selaku penduduk setempat, ya kan? Yang siogianya saya yang harus mendapatkan hasil dari bumi ini yang kami cintai ini kan gitu. Ini ada wisata, ada orang luar yang punya modal bikin usaha di sini, malah mereka yang menikmati hasil dari keuntungan wisata itu. Sementara saya yang dari penduduk asli, sebenarnya hanya sebagai penduduk jalan. Gimana Pak? Orang ini ibu lurus depan, masuk ke juga. Artinya gitu Bang, itu yang menjadi tamparan buat saya Bang. Tamparan. Artinya, loh, kenapa saya yang dari kecil lahir di sini nggak bisa buat itu Bang? Kalau dibilang kita cerita modal ya, sudah pasti punya budget Pak. Pasti punya modal setiap usaha. Tapi sebelum sampai modal itu kita harus punya percaya dulu Bang. Percaya diri, ada keyakinan. Nah itulah, tidak membuang-buang peluang, artinya ada peluang tetap tangkap bola itu, gitu aja Bang di awal. Itu yang menjadi motivasi saya Bangun itu awal. bangun Sparga sebenarnya. Nah, sekarang Sparga ini sudah besar ya, sudah cukup. Ya kalau kita bilang, bahkan saya dapat informasi dari Bang Nando ini di weekend itu tidak cukup terkadang ya. Iya. Artinya tamu yang datang dengan kapasitas lokasi di Sparga Selir gitu. Memang kalau dilihat mungkin ini sebuah
yang awalnya mungkin tidak diprediksi ya sampai sedemikian besar wisata sekarang yang ada di Mamas. Sekarang sudah ada berapa ini Bang Anu? Ada 5 ya, 5 Dari ini glamping itu sendiri. 5 glamping. Yang tenda ada 20 yang ready. Oh, oke. 20 unit ready tetapi kapasitas bisa berapa nih? Bisa 100? 80 ke atas. 80 ke atas ya, range ya gitu ya. Ya, 80 ke atas. Untuk weekend itu ya, untuk weekend. Nah, kemudian kalau boleh diceritain Bang Anu, ini sudah ada Spargas kemudian membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sini. Apa kepuasan dari Bang Anu setelah itu? Ya memang itu punya kepuasan sendiri Bang, di mana saya bisa bantu masyarakat Mamas Sembilan yang memang yang artinya saya bisa membuka lapangan kerja untuk anak muda. Di luar itu saya juga bisa memanfaatkan Bang hasil bumi atau hasil pertanian dari ladang. Contohnya yang kita sediakan nasi goreng di Sparga itu berasal asal dari beras ini, beras merah. Beras Kita beli dari petani petani langsung, di Bang. Mamas Iya. ya. Bahkan api unggun sendiri yang abang cobain tadi malam itu kita ya itu menarik ya Bang, kita gunakan ranting yang masyarakat bisa ambil ranting itu yang bisa kita jual kan di warga. Artinya itu kita sekalian kan membantu perekonomian masyarakat. Memutar gitu. Iya. Selain membuka lapangan kerja juga dengan banyaknya kebutuhan di sini membuka pasar ya, Ke pasar. karena ada kebutuhan ya teman-teman. Tadi malam karena kita akui bahwa Pak Masmur ini dingin sekali gitu ya di jam-jam tertentu, jadi kita butuh sumber api, tapi di kawat lokasi ini tidak ada tersedia kayu ya, karena memang semua tumbuhannya tanaman yang masih hijau tidak mungkin ditebang gitu. Jadi bekerja samalah dengan masyarakat yang ada di sekitar Pak Masmur ini, kemudian teman-teman membeli gitu ya, membeli kayu bakar ya. Kayu bakar ini juga bekas dari pohon kulit manis. Ya, jadi pohon-pohon tertentu yang memang boleh untuk diambil gitu. Iya, betul. Bukan artinya sembarangan diambil dari Ya. hutan, enggak. Itu ada hasil tani seperti kulit manis. Kulit yang sudah diambil itu maka meninggalkan ranting itu Bang. Nah, itulah yang dibelah, Diambil lah ya. diambil, dipotong, itu yang menjadi api unggun di tempat wisata. Itu artinya kita mendorong juga kan perekonomian masyarakat. Nah, ini kalau kami sih kenapa memilih ini adalah kunjungan kedua kali Bang. Iya. Setahun lalu saya ada memori di sini bersama mantan kepala desa yang almarhum kepala desa Bapak Suranta Setepu gitu ya. Beliau kita waktu itu bikin film di sini Bang, dan sempat mewawancarai Pak kepala desa almarhum. Seminggu setelah kita wawancara beliau meninggal gitu. Betul. Dan itu Saya suatu yang kami juga tidak menyangka gitu ya, karena beliau sehat, humoris, punya spirit gitu ya. Dan beliau bilang begini, kami Pak Masmur ini tidak butuh uang, tapi butuh isi kepala kami gitu ya. Orang datang di sini isi kepala, isi semangat, kemudian buka wawasan kami soal pengelolaan wisata gitu. Karena menurut Pak Suranta mereka sangat percaya diri untuk mengelola tempat ini bisa lebih berkembang gitu ya. Nah, Bang Nando nih kalau kita lihat ke situ, next step-nya apa nih yang mau dilakuin di Sparga sebenarnya khususnya? untuk di Sparga mungkin Bang, untuk next step itu merapikan fasilitas umumnya, pengadaan musola, Soalnya ya, dari perapian lahan parkir Bang, karena kan di sini curah hujan tinggi, jadi becek itu Bang. Nah, itu kendalanya memang karena curah hujan tinggi, jadi itulah yang mau kita benahi nanti di timbun masing-masing dan membenahi sungai, artinya di pemandiannya itu lebih ditata lagi. Dan kalau saya pribadi sih Bang, punya tujuan itu sebenarnya dengan ada Sparga semakin maju Sparga ya. Kalau bisa sih lebih banyak lagi orang Pamas Semelir khususnya bisa terbantu dengan adanya kemajuan dari Sparga sendiri. Karena saya punya ide kemarin juga memang mempacking beras merah Bang. oh ya Iya berbentuk kemasan. karena di sini apa ya? Iya, Beras merahnya luar biasa ya. luar biasa Bang, luar biasa. Dari ketinggian dan kita kan di sini padinya itu yang diisi air setiap hari Bang. Ya kan air mengalir terus. Jadi untuk beras merah di sini sebenarnya udah bagus Bang, karena cukup luas juga kan. Tapi kalau bisa kita packing itu, kita
bisa distribusikan lagi keluar kan itu lebih Ini ya. lebih Kemasan yang revenue lebih lebih besar lagi nanti Bang. Itu lebih banyak lagi masyarakat yang bisa dibantu. Bagi petani yang ada di Betul sini. Bang. Sebagai oleh-oleh lah Sebagai oleh-oleh. pada wisatawan. Ya saya kira memang apa ya, Sparga ini ya teman-teman, ini Sparga kalau kita misalnya camping keluarga ini jadi pilihan utama. Di depan saya nanti ada, di bawah itu tempat saya mandi beberapa hari lalu, itu ada sungai kecil yang cukup aman untuk anak-anak, buat anak-anak. Kemudian lokasi campingnya juga strategis, dekat sekali dengan pinggir jalan, jadi tidak perlu berjalan kaki lagi. Kalau untuk keluarga saya kira ini ideal sekali untuk camping keluarga, menikmati waktu bersama keluarga. Karena di sini sekarang lagi banyak tamu. Ada tadi malam kita lihat ada lebih kurang 6 tenda ya. Tadi malam saja 6 tenda. Ini masih mau datang lagi ya. Iya. Ini malam minggu teman-teman. Nanti akan datang lagi. Nando tadi sudah full ya, sudah full booking ya untuk tadi malam. Nah ini menunjukkan bahwa ada perubahan perilaku wisata di masyarakat sana. Yang dulunya suka ke hotel gitu ya, mandi di kolam renang, sekarang memilih ke wisata alam. Dan ini seperti gayung bersambut ya, dengan Sparga ya. Betul. Terlepas memang dari adanya perubahan hobi dari calon-calon tamu itu juga. Karena ada rasa bosan mungkin dengan proses hotel dan yang sebelumnya. Sekarang kan memang lagi bergeser ke arah camping ground. Iya, itu jadi tamu-tamu itu kita tujuannya udah main ke alam gitu kan. Dari situ lah yang bisa dibilang gayung bersambut kan. Kita punya alam yang bagus yang kita rawat, yang kita rawat, ya mudah-mudahan itu juga menjadi kepuasan tamu yang datang ke sini. Dan situ meningkatlah perekonomian masyarakat Polasi. Ya, memang ini bisa dilihat teman-teman di belakang kami ini saja, ini kabut sedang menyelimuti Sparga nih. Ini memang ketinggian lebih kurang 1000 mdpl teman-teman. Jadi di belakang saya ini lembah, ini ada bukit, kemudian bukit hijau, dan ini kabut sedang turun ke lokasi tempat kita duduk. Jadi ya mungkin Medan ya panas dan sumpek, dan ini menjadi tempat pilihan untuk berwisata bersama keluarga, bahkan juga bisa jadi sarana untuk kontemplasi ya, merenung di sini. Bahkan bekerja juga bisa di sini gitu. Di sini ada internet teman-teman, ada lampu, ada listrik ya, ada internet, jadi cukup bisa untuk bekerja. Mungkin teman-teman bisa kerja kerja online, mungkin bisa jadi pilihan di sini. Hanya dengan menggunakan tenda yang lebih kurang, satu tenda itu satu malam 120 ya. Iya. Nah, kemudian untuk glamping itu lebih kurang berapa Bang? 250.000 glamping satu malam, dan glamping itu sudah ada tempat tidur di dalam. Jadi ya saya kira kepuasan yang luar biasa di Sparga. Kalau saya kasih misalnya dari seluruh tempat yang saya pernah kunjungi, terutama untuk Medan, pilihan untuk wisata dari Medan, saya kira Pamasmlir pilihan utama saja. Dekat dari Medan 1,5 jam, akses bagus. Dan untuk Sparga saya kira kalau 1 sampai 10 saya udah berani kasih rating 9. Terima kasih. Karena saya bukan karena owner rating sini, tapi karena memang kepuasannya luar biasa. Kalau ini mungkin sejarah saya camp itu bisa tempat 3 hari paling lama. Dari banyak tempat kita camping, jalan-jalan gitu ya. Ini camping, dan mungkin itu saya akan datang bawa keluarga ke sini. Baik keluarga. Gitu ya. Iya. Jadi terima kasih banyak Bang Nando. Siap, Semoga Sparga ini makin keren ya, makin tangguh juga menghadapi persaingan gitu ya. Siap. Kemudian menjadi pilihan utama, dan saya kira ini inspirasi bagi anak muda. Bang Nando ini usianya saat ini lebih kurang masih berapa tahun? Hampir 25. Masih hampir 25 tahun, tapi sudah punya usaha yang saya kira sangat menjanjikan, potensial sebagai entrepreneur muda. Dan saya harap pemerintah lihatlah gitu ya, pemerintah coba lihat bagaimana ketangguhan anak-anak muda di Pamasmlir berkembang bersaing dengan investor investasi yang ada ya, karena memang pesaing kita pun bukan lokal, bukan pesaingnya itu dari luar gitu ya. Dan Bang Nando bisa berdiri di kaki sendiri dan membuka lapangan kerja, meluaskan market dari produk-produk lokal yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti di Sparga ada kerajinan lokal yang kita buat oleh-oleh. Dan itu teman-teman bincang kita dengan Bang Nando, owner pemilik Sparga Smelir. Nanti kalau teman-teman mau reservasi, saya cantumin di video di bawah reservasi, nomor kontak, dan saya bisa garansi bahwa pelayanan cukup ramah dan baik dan bersahabat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.
Melalui Separga Semilir, aku mengenal lebih dalam alam Pamah Semelir, kesederhanaannya, keramat tamahannya, hingga keindahannya. Paduan harmoni alam yang membuat masa jeda pikiran menjadi lebih jernih. Di ketinggian hampir 1000 meter dari permukaan laut ini, aku sempat berbincang ramah dengan sang pemilik, anak muda inspiratif yang berani